Sobat finansialku, siapa sih yang gak pengen punya rumah sendiri? Mengingat harga rumah yang mahal banget, rasanya kaum milenial menganggap memiliki rumah seperti satu hal yang mustahil. Kalau gaji cuma 4 juta per bulan, dipotong biaya hidup dan lain-lain, kapan bisa beli rumahnya? Eits, tapi tenang dulu sobat milenials, kita bisa beli rumah dengan cara KPR ataupun KTA. KPR adalah kredit pemilikan rumah, sedangkan KTA adalah kredit tanpa agunan. Jadi, kalau kalian mau beli rumah, kalian gak harus punya uangnya secara tunai. Kalian bisa kredit atau nyicil rumahnya. Asik kan? Nah, tapi harus pakai kredit yang mana nih? KPR atau KTA? Di sini aku mau jelasin apa sih keuntungan dan kerugian dari masing-masing kredit. Mana yang lebih cocok buat kamu? Yang pertama, bentuk dan lokasi rumah. Program KPR biasanya diberikan pada rumah-rumah yang dibangun dalam tipe klaster dan berlokasi di daerah yang masih belum padat penduduknya. Jadi, kalau mau nyicil KPR, kamu gak bisa milih bentuk rumahnya, soalnya desainnya udah ditentuin dari pihak pengembangnya. Kalau pinjaman KTA, ini tuh kredit yang tepat kalau kamu pengen membangun rumah sendiri dari nol. Kamu bisa menentukan sendiri desain dan bentuk rumah dengan bebas, serta memilih material bangunan yang berkualitas terbaik, sehingga rumah lebih awet dan tahan lama. Yang kedua, bunga yang dibutuhkan. Kalau dilihat dari biaya yang dibutuhin buat punya rumah, sebenarnya antara KPR dan KTA nggak jauh beda. Perbedaannya terletak di dana awalnya. Kalau mau ngajuin KPR, uang muka atau DP-nya sekitar 20-30% dari nilai rumahnya. Tapi sekarang juga ada kok program KPR DP 0%. Biaya KPR juga akan berbeda nih buat tiap orangnya, tergantung usia, profesi, penghasilan, dan lain-lain. Kalau mau ngajuin KTA, kamu harus ngitung rinci terkait keseluruhan biaya pembangunan rumah. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Kalau kelewat, nantinya kamu bakalan bingung sendiri cari tambahan dana dari mana. Yang ketiga, proses. Dalam mengajukan cicilan KPR dibutuhkan beberapa tahapan, mulai dari mempersiapkan DP, dilakukan survei rumah oleh pihak bank, proses appraisal, dan akad kredit oleh pihak notaris, developer, dan bank. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama dibanding kalau beli rumah dengan cara mengajukan pinjaman KTA. Dan proses kepemilikan rumah dengan sistem KPR, semua surat-surat kepemilikan rumah baru akan diberikan kepada nasabah ketika cicilan rumahnya udah lunas. Untuk proses pengajuan KTA emang sedikit lebih menguntungkan, soalnya nggak butuh jaminan atau agunan yang harus diberikan kepada pihak bank. Lamanya proses pengajuan pinjaman KTA membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu. Lebih cepat kalau dibandingkan sama sistem KPR. Asalkan segala persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka pihak bank akan segera menyetujui pinjaman yang kamu ajukan. Yang keempat, suku bunga. Untuk cicilan KPR terdapat 4 jenis bunga yang bisa dipilih, termasuk jenis suku bunga efektif dan suku bunga flat. Ada jenis suku bunga anuitas, yang mana jumlah angsuran tetap, namun nilai bunga dan pokok angsuran dapat berubah secara periodik. Terdapat pula suku bunga floating, yang mana jumlah angsuran bulanan gak tetap dikarenakan mengikuti nilai suku bunga yang ada di pasaran. Baik itu pinjaman KTA ataupun KPR, suku bunga akan ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman yang diajukan serta ketentuan dari masing-masing bank. Ada 2 jenis suku bunga yang biasanya ditetapkan untuk pinjaman KTA. Pertama, suku bunga efektif, yang dihitung dari nilai pokok hutang, bukan dari nilai pokok pinjaman. Keuntungannya tentu aja nilai bunga bisa semakin berkurang seiring pembayaran pokok hutang. Jenis bunga yang kedua adalah suku bunga flat atau datar. Suku bunga ini akan sama setiap bulannya sampai cicilan KTA lunas sesuai jangka waktu yang diambil. Yang kelima, jangka waktu cicilan. Jangka waktu KPR yang diambil tentunya akan mempengaruhi besaran cicilan tiap bulannya. Rata-rata jangka waktu cicilan KPR mulai dari 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Kamu bisa sesuaiin dengan kemampuan finansial kamu biar nggak ngeberatin kamu tiap bulannya. Kalau jangka waktu pinjaman KTA, ini tergolong lebih cepat dibandingkan dengan jangka waktu pada KPR. Jangka waktu pinjaman KTA rata-rata mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun aja. Sebelum memilih sistem kredit buat membeli rumah idaman kamu, pelajari sistem kredit tersebut terlebih dahulu, biar kamu bisa mendapatkan sistem kredit dengan bunga yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, mau pilih KPR atau KTA, yang terpenting adalah sesuai dengan kemampuan kamu ya. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye!